Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Lutfiadi dengan NPM 2230408086. Kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap moral dan juga pelanggaran hukum di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke videonya. Bayangkan jika suatu hari Anda melihat video seorang pemimpin nasional yang melakukan suatu tindakan yang kontroversial. Tapi ternyata video itu adalah video palsu. Di era digital ini, bukan hanya berita hoax yang bisa menyesatkan, tetapi sekarang wajah dan suara seseorang pun bisa dipalsukan dengan teknologi yang disebut deepfake. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ini bukan sekedar teori. Video deepfake Presiden Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Presiden Indonesia sudah beredar banyak di internet. Karena itu saya menghimbau untuk teman-teman jangan sampai tertipu, dan di video ini kita akan membahas bagaimana deepfake digunakan untuk memanipulasi politik, kemudian bahayanya bagi masyarakat, dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari penipuan digital. Oke, pertama, apa itu deepfake? Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita harus paham dulu apa sih yang sebenarnya dari deepfake itu. Nah, deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat mengubah wajah dan suara seseorang dalam video dengan sangat realistis. Nah, teknologi ini bisa digunakan untuk hiburan, tetapi juga bisa menjadi senjata yang membahayakan untuk menyebarkan informasi palsu mengenai seseorang. Dan ini bukan hanya sekedar teori. Di Indonesia sendiri, deepfake sudah digunakan untuk menyebarkan hoax tentang tokoh-tokoh penting. Kita langsung masuk aja ke kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Pertama, beberapa waktu lalu beredar video yang menunjukkan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo berbicara dalam sesuatu pernyataan yang terlihat kontroversial, di mana Pak Prabowo itu meminta uang atau modal gitu kepada rakyat-rakyatnya. Padahal secara logika, um, kayaknya gak mungkin seorang Prabowo meminta uang kepada rakyatnya sendiri. Dan setelah dikonfirmasi dan ditelusuri, ternyata itu memang merupakan video palsu atau rekayasa terhadap video sebenarnya. Kasus ini tuh membuat publik itu menjadi resah karena video yang dimanipulasi menggunakan deepfake ini bisa mengaruhi opini masyarakat, terutama dalam konteks politik. Jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, deepfake dapat menciptakan propaganda, bahkan menyebarkan fitnah, juga menimbulkan ketegangan sosial. Ini bukan kasus pertama. Sebelumnya sudah ada berbagai video deepfake tokoh politik di luar negeri yang digunakan untuk menyebarkan informasi sesat menjelang pemilu, seperti video deepfake-nya Joe Biden dan juga Donald Trump ya. Nah, sekarang di Indonesia teknologi ini mulai digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, sama halnya seperti di Amerika pada saat pemilu waktu itu. Kemudian kita bahas soal aspek moral dan hukumnya. Dari sisi moral, penggunaan deepfake untuk memanipulasi politik jelas tidak etis ya. Ini bisa memengaruhi opini publik dengan cara yang tidak benar dan berpotensi merusak demokrasi. Dari sisi hukum sendiri, penyebaran video deepfake yang merugikan seseorang bisa dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat 3, di mana itu membahas tentang pencemaran nama baik. Juga terdapat pada pasal 28 ayat 3 tentang penyebaran berita bohong. Jika terbukti bersalah, pelakunya bisa dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun, juga denda hingga 1 miliar rupiah. Kemudian, bagaimana sih cara kita bisa melindungi diri dari penipuan deepfake seperti yang sudah terjadi akhir-akhir ini? Berikut sudah saya rangkumkan beberapa tips penting ya yang bisa kita
gunakan agar terhindar dari deepfake ini. Pertama, jangan langsung percaya dengan video yang terlihat mencurigakan. Kedua, cek sumber informasi dari media resmi atau pemerintah. Kemudian yang ketiga, gunakan tools pendeteksi deepfake seperti Deepware Scanner atau Sensity AI. Kemudian yang terakhir itu ada laporkan konten berbahaya yang kamu temukan agar tidak menyebar luas. Deepfake sendiri ini merupakan teknologi AI yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai foto-foto dari seseorang, kumpulan foto dari seseorang, kemudian AI akan menganalisa dan mempelajari mimik muka, kemudian mempelajari bibir, mata, dan lain sebagainya, sehingga ketika kita mengenerate atau membuat sebuah video untuk hal-hal yang tidak baik, itu bisa dibuat dengan mudah menggunakan AI. Jadi ini tuh berbasis kumpulan foto-foto sebelumnya. Jadi apabila kamu ingin menghindari, sebenarnya susah untuk menghindari deepfake ini, tetapi pemicu deepfake sebenarnya karena apabila kamu punya banyak video atau foto, misalkan di Instagram, Twitter, ataupun Facebook, itu kamu bisa dengan mudah menjadi target dari penggunaan deepfake ini. Jadi kalau misalkan saya sebagai orang yang ini secara iseng aja gitu membuat generate AI, saya bisa menargetkan seseorang dulu, kemudian saya bisa cari foto-fotonya, kumpulan foto-fotonya, kemudian saya upload di AI-nya, kemudian saya bisa klik prompt untuk menyuruh AI-nya mengenerate apa yang harus dilakukan oleh orang itu. Nah, karena sekarang itu teknologi editing, terutama manipulasi video itu sudah bukan perkara yang susah lagi. Semua orang tuh udah bisa mengakses tools-tools editing dengan mudah, bahkan di tools editingnya aja udah ada untuk generate AI. Bahkan hanya dengan sekali klik kamu bisa mengenerate deepfake gitu ya. Contoh dari deepfake itu misalkan kamu ke Instagram, filter-filter itu sebenarnya itu termasuk ke deepfake ya. Misalkan filter untuk merubah muka kamu kayak anjing atau punya telinga kelinci, itu merupakan contoh dari penggunaan deepfake sebenarnya. Tapi itu masih dalam hal wajar. Nah, dalam perkembangan teknologi saat ini, deepfake itu sudah masuk ke ranah-ranah di mana kita bisa memanipulasi apapun. Bahkan saya bisa merubah muka saya menjadi mukanya Presiden Jokowi, Presiden Pak Prabowo, kemudian bisa merubah muka saya jadi Elon Musk misalkan. Kemudian bahkan pada tahap saat ini kita bisa menirukan suara. Jadi untuk perkembangan teknologi saat ini memang tergantung siapa yang menggunakan teknologinya. Jadi kita harus terus siaga terhadap berbagai ancaman, terutama di bidang teknologi yang sebenarnya banyak orang awam terhadap perkembangan teknologi saat ini. Kembali ke kasus tadi ya yang deepfake di mana ada Pak Prabowo yang sebagai korbannya. Kasus ini tuh membuktikan bahwa kita tuh harus semakin cerdas dalam menyaring informasi. Jangan sampai kita jadi korban manipulasi digital. Nah, menurut kalian ada nggak teknologi deepfake seharusnya dilarang atau justru bisa dimanfaatkan dengan bijak? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe agar makin banyak orang yang sadar akan bahaya deepfake ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.